Ye Chen selalu menyimpan jejak kemanusiaan dalam benaknya. Sekarang dia mendengar kata-kata jiwa tua itu dan segera pergi ke wilayah barat tanpa ragu-ragu. Hanya di wilayah barat dia dapat menekan sifat iblisnya. Wilayah barat adalah tanah suci, dan segala sesuatu yang kotor harus dimurnikan oleh tanah suci itu. Dalam perjalanannya ke wilayah barat, orang tua jiwa itu telah memurnikan Ki Jahat Ye Chen dengan cahaya suci dan membaca kitab suci Buddha, berharap untuk terus melestarikan jejak terakhir kemanusiaan dalam tubuh Ye Chen. Wilayah barat, Ye Chen tiba di wilayah barat dengan kecepatan tercepat. Pada saat dia memasuki wilayah barat, kekuatan tanah suci wilayah barat membungkus Ye Chen. Seluruh wilayah barat diselimuti oleh agama Buddha, dan Ki Jahat Ye Chen harus dimurnikan di hadapan Dharma Buddha. Pada saat ini, Dharma menjadi mendominasi. Dia dengan kuat memurnikan Ki Jahat dalam tubuh Ye Chen. Ye Chen merasakan sakit yang tajam dan meraung. Ki Jahat dalam tubuh Ye Chen berubah menjadi iblis yang ganas, meraung dan berjuang lagi. Namun, agama Buddha di wilayah barat terlalu kuat. Di tanah suci ini, tidak ada cara untuk melawannya. Mengaum. Iblis itu mengaum, tetapi dia langsung dihancurkan dan dimurnikan oleh Dharma Buddha. Ye Chen meringkuk kesakitan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, dia melihat sesosok tubuh datang ke arahnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam Dharma Buddha. Kesadaran Ye Chen semakin samar, semakin ilusi, dan akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Amitabha, Tanah Suci Yaoqi, Kakak Piao Yue. Kakak Piao Yue Guwen berteriak dengan sangat gembira. Xiao Wen, apa yang terburu-buru? Liu Piao Yue duduk di tepi tebing, acuh tak acuh bertanya. Akhirnya aku melihat sekilas rahasia Ye Chen. Guwen sangat bersemangat. Liu Piao Yue terkejut. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Guwen. Kemudian, Yao Xi, yang tidak tahu kapan, sudah muncul. Dia berkata dengan cemas, apa yang kamu dapatkan? Aku tidak bisa mengetahuinya sebelumnya. Sekarang aku merasakannya, tetapi itu sangat samar. Tetapi aku percaya bahwa kakak laki-laki Ye Chen pasti telah kembali ke dunia manusia, kalau tidak aku tidak bisa merasakannya. Prosa kuno itu menekan suasana hati yang gembira. Kembali, Yao Xi dan Liu Piao Yue saling memandang dan mata mereka berbinar. Mereka hampir menangis. Tanah suci Sanxing, kakak harimau, aku merasakannya. Gu Tian berkata dengan gembira di depan harimau terbang. Harimau Fei Tian meraih Gu Tian Dao, bagaimana keadaan anak kecil Ye Chen? Kakak Ye Chen pasti sudah kembali ke dunia manusia, tetapi sangat samar. Aku hanya menangkap sedikit saja, kata Gu Tian. Apa kau yakin? Hanya sedikit, tapi aku yakin itu pasti kakak Ye Chen. Dia pasti sudah kembali. Gu Tian mengiyakan. Haha, aku tahu kalau kakak seperguruanku tidak akan terperangkap di dunia iblis dan akan kembali. Yun Fan tertawa terbahak-bahak. Fei Tianhu menarik napas dalam-dalam dan berkata, keluar saja. Tak lama kemudian, Yao Xi dan Liu Piao Yue datang ke Tanah Suci Sanxing dengan membawa prosa kuno. Fei Tianhu meminta Guwen dan Gu Tian untuk bekerja sama membuat ramalan untuk melihat di mana Ye Chen sekarang. Guwen dan Gu Tian berada dalam posisi yang baik, dan keterampilan mekanisme alami mereka telah meningkat pesat dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Mereka bisa disebut master. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bekerja sama untuk membuat sidik jari satu persatu, dan rune melonjak untuk membentuk diagram-diagram 8 Tai Chi. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu duduk di mata dua ikan yin dan yang masing-masing, dan tangan mereka terikat. Seluruh diagram-diagram 8 Tai Chi berfungsi. Setelah beberapa saat, semua rune redup. Fei Tian Tiger dan Liu Piao Yue sangat gugup dengan naskah kuno dan langit kuno. Bagaimana? Yao Xi bertanya dengan tergesa-gesa. Gu Tian mengerutkan kening dan berkata, kami sudah menghitungnya, tetapi kami tidak tahu kekuatan macam apa yang membutakan kami. Kekuatan ini sangat kuat, tetapi tidak melukai kami. Kami tidak tahu di mana saudara Ye Chen berada, tetapi pasti di dunia manusia. Orang Cina kuno sangat yakin. Dibutakan oleh suatu kekuatan. Flying Tiger mengerutkan kening, jika kekuatan itu jahat, itu pasti akan membahayakan naskah kuno dan langit kuno. Apa yang terjadi? Yun Fan ragu. Guwen Gu Tian menggelengkan kepalanya, beberapa orang tampak ragu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ye Chen.
Jangan publikasikan berita tentang kembalinya Ye Chen untuk saat ini. Mari kita cari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Fei Tian Tiger berpikir sejenak dan kemudian berkata, wilayah barat, di sebuah kuil sederhana, Ye Chen berbaring di tanah kuil. Di tempat dia berbaring, ada karakter Buddha emas yang bersinar. Kata Buddha ini memancarkan Dharma Buddha yang sangat kuat, membungkus Ye Chen dalam sebuah bola. Roh jahat Ye Chen telah menghilang, dan roh jahatnya telah menghilang. Pada saat ini, seluruh orang itu sangat tenang dan stabil. Di kuil, ada patung Amitabha. Selain itu, tidak ada patung Buddha. Sebuah sosok duduk di depan patung itu, memegang seutas tali Buddha di tangannya dan melafalkan kitab suci di mulutnya. Ye Chen membuka matanya sedikit. Dia merasa sangat lelah dan tidak bisa membuka matanya. Matanya kabur. Setelah dia berkedip, penglihatannya menjadi jelas. Mata Ye Chen berbalik dan hanya melihat sinar-sinar tua. Kemudian dia menoleh dan melihat patung batu Buddha Amitabha yang sangat besar. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sosok yang tengah melafalkan kitab suci Buddha dengan membelakanginya. Amitabha, dia melafalkan sebuah nama Buddha dengan membelakangi sosoknya. Dia sepertinya tahu bahwa Ye Chen telah bangun, tetapi dia tidak menoleh. Ye Chen segera duduk dan melihat tubuhnya. Ki ajaib di seluruh tubuhnya menghilang dan pikirannya pulih. Dia merasa seperti pernah bermimpi sebelumnya. Itu adalah mimpi buruk. Ketika Ye Chen melihat karakter Buddha yang sangat besar di tanah tempat dia duduk, semua cahaya Buddha melonjak dan menyelimutinya, yang membuatnya mengerti. Ye Chen menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, terima kasih atas bantuanmu. Ye Chen tidak akan pernah melupakannya. Itu hanya takdir. Kembali ke jalan cahaya pribadi Ye Chen. Saya tidak tahu nama guru Buddha. Saya harap Anda dapat mencerahkan saya. Ye Chen berkata dengan hormat. Nama saya Dharma. Pria itu perlahan membalikkan tubuhnya, hati Ye Chen bergetar, dua orang yang memiliki empat mata yang sama. Pendiri Dharma. Bibir Ye Chen bergetar dan kepalanya berdengung. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pendiri Dharma lah yang menyelamatkannya. Dengan senyum tipis, Dharma berkata, meskipun kamu sekarang sadar, kejahatan di tubuhmu belum sepenuhnya dihilangkan. Itu akan memakan waktu lama. Patriark Dharma, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkirkan iblis di tubuhku? Ye Chen menyatukan kedua tangannya dan bertanya dengan hormat. Bodhidharma berkata, ini berbeda dari orang ke orang. Itu tergantung pada diri Anda sendiri. Ada hubungan yang tak terelakkan antara iblis di tubuh dan iblis di hati Anda. Untuk sepenuhnya menghilangkan sifat iblis di tubuh, Anda harus terlebih dahulu menghilangkan iblis hati. Iblis hati, ada iblis di hatimu. Bahkan jika sihir di tubuhmu dihilangkan, itu adalah iblis. Bodhidharma berkata, kamu berasal dari kerajaan iblis dan telah terkontaminasi oleh roh jahat selama lebih dari setahun. Roh jahat dari dunia iblis itu sendiri memiliki roh jahat dan amarah. Tanpa disadari, kamu telah menerima pengaruhnya. Semangat membunuhmu akan meningkat. Jika kamu ingin mengusir roh jahat, kamu harus mengurangi semangat membunuhmu. Apakah aku membunuh dengan hebat sekarang? Ye Chen bertanya. Bodhidharma berkata, mungkin kamu tidak bisa merasakannya, tetapi Sang Buddha bisa merasakannya. Dharma mengenali kejahatan. Terima kasih atas nasihatmu. Ye Chen menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sang Buddha memperhatikan takdir. Kamu dan aku ditakdirkan untuk mengalami bencana seperti itu. Dalam kegelapan, akulah yang dapat menyelesaikannya. Karena itu, tidak perlu berterima kasih padaku. Dharma berkata dengan ringan. Sebuah ide terlintas di benak Ye Chen, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, pendiri Dharma, mengapa Anda tidak bersaing dengan Sakyamuni untuk mendapatkan posisi Buddha di wilayah barat? Jabatan Buddha hanyalah nama nominal. Itu semua makhluk biasa. Apakah Buddha yang penting? Pendiri Dharma berkata dengan tenang. Tetapi Buddha Sakyamuni menghancurkan patung batu Anda. Jika orang lain memukul Anda, Anda harus mengembalikannya. Akan ada dendam yang tak berujung dan lebih banyak pertempuran. Mengapa wilayah barat masih merupakan tanah suci? Karena tidak ada terlalu banyak perebutan, jadi tidak ada yang berani menyerbu ke sini. Jika ada terlalu banyak perebutan di sini dan tanah suci tidak lagi menjadi tanah suci, maka lain kali ras lain membunuh, wilayah barat juga akan menjadi medan perang.
Bodhidharma berkata sambil tersenyum, tidak ada yang lain, hanya untuk keyakinan yang sama, ada Buddha di hati saya, dan kemanapun saya pergi, apa yang dapat saya lakukan jika ada patung batu? Bukankah saya hidup dengan baik di tempat terpencil ini? Saya mengerti. Hati Ye Chen tiba-tiba mengangguk. Bodhidharma berjalan keluar kuil. Ye Chen mengikutinya. Ketika dia pergi ke halaman, Ye Chen tercengang. Dia melihat pohon bodhi, yang dia bawa keluar dari tanah rahasia Sendai. Apakah kamu mengenal pohon bodhi? Bodhidharma menunjuk ke pohon bodhi dan tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini yang aku bawa keluar dari tanah rahasia Sendai. Pohon bodhi ini awalnya hanya benih bodhi di dalam diriku, tetapi sekarang telah menjadi pohon. Pohon ini memiliki lompatan sublimasi seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah ciptaan bodhi. Bodhidharma menatap Ye Chen dan berkata, Bodhisu meninggalkan tanah rahasia Sendai di awal. Tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Mungkin akan sunyi selamanya, mungkin akan musnah oleh waktu. Ada berbagai macam kemungkinan, tetapi tidak peduli apapun lingkungannya, selama kamu mengingat siapa dirimu, kamu tidak akan pernah mengubah esensinya. Guru Dharma menyentuh daun bodhi dan berkata dengan ringan. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas nasihatmu. Aku akan mengingatnya di hatiku. Kamu luar biasa, dan kamu memiliki pecahan-pecahan dari daftar para dewa. Prestasimu di masa depan tidak akan terukur, tetapi jangan lupakan niat awalmu. Bodhidharma menatap Ye Chen Dao dengan mata jernih. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut dan menatap Dharma. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Ye Chen, dia berkata sambil tersenyum, jangan terkejut. Saat ini, sejauh yang kamu tahu, aku tahu, dan kamu tahu apa yang ada di dalam dirimu. Ye Chen bahkan lebih terkejut, dan jiwa tua itu juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin pendiri Dharma mengetahui segalanya? Guru Dharma, bagaimana kamu tahu itu? Ye Chen merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia di depan Dharma. Bodhidharma berkata sambil tersenyum, aku hanya bisa melihat lebih dari yang lain. Kalimat ini membuat Ye Chen sedikit bingung, tetapi tampaknya Dharma tidak bermaksud menjawab, dan Ye Chen tidak terus bertanya. Ye Chen tinggal di kuil yang bobrok ini. Setiap kali Ye Chen melihat kuil itu, dia selalu merasa kapan kuil itu akan runtuh, dan dia tidak tahu mengapa pendiri Dharma tinggal di tempat yang kumuh seperti itu. Kemudian Ye Chen menyadari bahwa seorang biksu sejati tidak perlu peduli dengan kualitas tempat tinggalnya. Beberapa pertapa bahkan lebih keras dari ini, tetapi pencapaian mereka sulit diukur. Ye Chen bangun pagi-pagi sekali setiap hari untuk mengikuti pelajaran Dharma pagi, membaca kitab suci, dan berdiskusi tentang ajaran Buddha dengan guru Dharma. Jika ada yang tidak dipahami, Ye Chen akan meminta nasihat, dan Dharma akan selalu menjelaskannya dengan sabar. Setiap malam di kelas pagi, Ye Chen akan duduk di samping pohon bodhi dan memahami Dharma Buddha sendiri. Ia menjalani kehidupan yang penuh dan damai. Hari demi hari, ia hanya mengulang setiap hari, tetapi ia merasa sangat diuntungkan dan pikirannya menjadi sangat murni. Pohon bodhi mendengarkan Dharma setiap hari, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya Buddha. Setiap daun memiliki jejak cahaya Buddha, yang sangat suci. Selama hampir 2 tahun, pohon bodhi telah jauh lebih tinggi daripada Ye Chen. Ye Chen sering duduk di bawah pohon bodhi untuk menyadari Tao, dan pohon bodhi akan memancarkan jejak cahaya Buddha ke atas Ye Chen. Satu bunga, satu dunia, satu daun, satu bodhi. Ye Chen membelai daun bodhi dan tersenyum tipis. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara kepada dirinya sendiri. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Ye Chen melakukan hal yang sama berulang kali setiap hari. Dia tidak merasa bosan, tetapi dia menikmatinya. Guru Dharma, seberapa baik sifat iblis dalam diriku menghilang. Setelah satu kelas pagi, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Patriark Dharma menatap Ye Chen dan pergi tanpa berbicara. Ye Chen tertegun sejenak. Dia tidak mengerti arti Dharma. Dia duduk bersila di bawah pohon bodhi dan berkata, Bodhi, mengapa bodhi tidak berbicara? Apakah kamu tidak tahu apakah sifat iblismu telah menghilang? Pohon bodhi berkata dengan jijik. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mengatakannya? Jika sihir dalam tubuhmu telah disingkirkan, maka kau dapat merasakannya.
Jika kau tidak dapat merasakannya, buktikan bahwa kau tidak yakin. Jika kau meragukan dirimu sendiri, bahkan jika sifat iblis itu telah disingkirkan, kau akan berpikir bahwa ada sihir dalam tubuhmu, yang berarti bahwa kau masih memiliki kejahatan dalam hatimu. Kata pohon Bodhi. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak berbicara lagi dan duduk dengan tenang di pohon Bodhi untuk memahami Dharma. Seiring berjalannya waktu, musim semi berlalu dan musim gugur datang lagi. Angin musim gugur suram dan dedaunan di halaman berwarna-warni. Hanya beberapa pohon yang tersisa dengan batang telanjang, tetapi pohon Bodhi masih hijau dan cerah. Ye Chen sedang duduk di angin dingin akhir musim gugur, angin dingin yang menusuk meniup rambut hitamnya, tetapi tubuhnya yang kurus kering tampak begitu lurus dan tegak, berdiri diam. Di tubuh Ye Chen, ada jejak cahaya Buddha yang melonjak, dan pohon Bodhi bergoyang ke atas dan berbisik, sungguh menakjubkan bahwa sifat Buddha telah dipupuk. Anak ini benar-benar ditakdirkan bersama Buddha. Dia telah mencapai prestasi seperti itu dengan sangat cepat. Patriark Dharma muncul di gerbang kuil dan diam-diam menatap Ye Chen. Dengan senyum lega, dia mengangguk sedikit. Suatu hari, ketika Ye Chen menyelesaikan kelas paginya, Dharma bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ye Chen awalnya tertegun, lalu berkata, "Sangat bagus." Dharma mengangguk, lalu berhenti berbicara dan meninggalkan kuil. Ye Chen tidak memikirkannya lagi, dan terus duduk di bawah pohon Bodhi untuk memahami Dharma seperti biasa. Timur menuju musim semi lagi, tidak perlu angin musim semi melintasi bumi, menghilangkan dinginnya musim dingin. Pohon-pohon di halaman mulai tumbuh, seolah-olah tidak ada depresi musim gugur dan musim dingin, pemandangan yang semarak. Ketika Ye Chen duduk di bawah pohon Bodhi, itu adalah musim dingin tanpa bergerak. Salju musim dingin turun di sekujur tubuhnya dan menutupinya seluruhnya, tetapi dia masih seperti batu dan berubah menjadi manusia salju. Hari ini, dengan musim semi yang hangat dan bunga-bunga yang bermekaran, cahaya kodrat Buddha Ye Chen semakin menyilaukan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya Buddha, seperti Buddha emas, dengan penampilan yang hikmat. Anak ini benar-benar cakap. Setelah pemahaman musim dingin, dia telah meningkat pesat. Pohon Bodhi terkejut. Semakin cemerlang kodrat Buddha, semakin tinggi Dharma dan semakin tinggi kultivasi Dharma. Bagaimana menurutmu? Dharma bertanya. Ye Chen berkata, "Sangat bagus." Dharma mengangguk, tidak berbicara, dan meninggalkan kuil. Ye Chen tersenyum dan meregangkan tubuh. Dia benar-benar merasa baik. Xiancheng di wilayah selatan. Apa yang sedang dilakukan Ye Chen? Mereka semua telah keluar dari dunia iblis. Sudah 1 atau 2 tahun, dan mereka tidak muncul di sebuah restoran. Harimau terbang meminum seteguk anggur dengan perasaan tidak puas. Kakak senior pasti punya urusan lain. Kita hanya perlu tahu bahwa dia sudah kembali dengan selamat. Yun Fan tersenyum. Ketika kakak senior kembali, kita akan pergi untuk menanyai putra Yao Guang dan melihat bagaimana dia menjawab. Chang Jian menyesap anggur dan mendengus dingin. Fei Tian Tiger berkata, anak yang mengguncang cahaya itu bukan burung yang baik. Dia pasti telah menggunakan beberapa gerakan negatif terhadap Ye Chen di dunia iblis. Itulah sebabnya dia keluar untuk berbicara buruk tentang Ye Chen dan merusak reputasi Ye Chen. Haruskah kita mengganggunya? Kata pencuri itu. Fei Tian Tiger dan Chang Jian menatap Yun Fan, dan berkata dengan jijik, jika kami ingin membuatmu melakukannya, orientasi kami cukup normal. Kamu benar-benar memiliki selera yang tinggi. Kepala Yun Fan yang penuh dengan garis-garis hitam berkata, kamu memiliki selera yang kuat. Kupu-kupu kecil akan lahir. Aku akan menjadi Laozi, dan orientasiku sangat normal. Aku berkata, apakah kita ingin Yin dia sekali? Kamu bisa mendapatkan yang ini, tetapi orang itu kuat dan memiliki pikiran yang dalam. Mungkin agak sulit untuk menyingkirkannya. Fei Tian Tiger berpikir. Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Yun Fan menepuk meja. Jadi harimau itu tersenyum, perencanaan yang bagus. Wilayah Barat, Biara Buddha. Ye Chen berdiri di gerbang Nianxian, pertama kali dia meninggalkan kuil dalam 1 atau 2 tahun setelah dia datang ke wilayah Barat. Permisi, bolehkah aku melupakanmu? Ketika Ye Chen melihat seorang biarawati kecil, dia maju dengan tangan terlipat dan bertanya dengan sopan. Kakak perempuan senior ada di pintu yang tertutup. Aku tidak tahu kapan harus pergi. Jawab biarawati kecil itu. Mendengar ini,
Ye Chen menghela napas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, Ye Chen pergi. Dalam perjalanan kembali ke Qian, Ye Chen berjalan sangat lambat. Sekarang beberapa tahun kemudian, dunia manusia telah mengalami malapetaka, dan semuanya telah berubah. Dulu saudara dan teman, sekarang hidup dan mati tidak diketahui, tidak hanya pergi, hati pasti hilang. Aku merindukan masa lalu. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan yang kuat, aku memiliki sekelompok saudara yang hidup dan mati bersama. Sekarang, meskipun aku memiliki kekuatan yang kuat, ada begitu banyak orang di sekitarku. Ye Chen duduk di atas batu dan menghela napas. Ini adalah harga pertumbuhan. Jiwa tua itu berkata dengan emosi bahwa dia berasal dari masa lalu, yang tidak memiliki 3 atau 5 orang kepercayaan. Mereka minum bersama, mengobrol bersama, dan berkeliling dunia bersama. Namun, dengan peningkatan kekuatan, teman-teman di sekitar secara bertahap menjadi semakin sedikit, dan akhirnya menjadi kesepian. Hal-hal seperti itu umum terjadi pada banyak orang kuat. Mengapa yang kuat selalu kesepian? Karena untuk menjadi kuat, perlu mengeluarkan banyak biaya, ini hanya salah satunya. Bahkan, terkadang, ada pertentangan besar antara yang kuat dan yang bersahabat. Menjadi kuat berarti melindungi orang-orang di sekitar Anda. Namun, proses menjadi kuat juga merupakan proses kehilangan. Ketika Anda kehilangan beberapa teman, berapa banyak orang yang akan menemani Anda untuk berdiri di puncak dunia ketika Anda benar-benar kuat? Rasa sakit terbesar di dunia bukanlah kematian, tetapi melihat orang-orang di sekitar mereka menghilang satu persatu dan meninggalkan diri mereka satu persatu. Itu adalah rasa sakit terbesar untuk meninggalkan hidup dan mati. Sekarang karakter-karakter seperti fosil hidup itu, yang tidak mengalami proses seperti itu, mereka hidup lama, tetapi juga kesepian untuk waktu yang lama. Jika bukan karena suatu kepercayaan, mungkin mereka ingin berubah menjadi debu bersama mantan sahabat mereka. Ye Chen memiliki banyak perasaan. Beberapa hal mungkin tidak dapat dilakukan ketika mereka kuat. Beberapa hal dapat dilakukan ketika mereka lemah, tetapi tidak dapat dilakukan ketika mereka lebih kuat. Dan sekarang dia hanya bisa bekerja keras untuk menghargai semua yang ada di depannya, tidak membiarkan apa yang telah terjadi padanya menjadi masa lalu. Ye Chen kembali ke kuil. Kuil itu bobrok dan tidak memiliki nama. Itu seperti rumah berbahaya yang akan runtuh kapan saja. Patriark Dharma, mengapa orang-orang ingin menjadi lebih kuat dan apa yang harus mereka lakukan setelah mereka menjadi lebih kuat? Ye Chen bertanya, duduk di seberang Dharma. Bodhidharma berkata, alasan mengapa setiap orang menjadi kuat berbeda-beda, tetapi satu hal adalah sama. Itu semua karena keyakinan tertentu. Kuat, apa yang kuat, apa yang kuat. Tidak ada yang menetapkan, jadi tidak ada yang benar-benar kuat, tetapi mereka hanya mengejar keyakinan semacam itu. Ye Chen terdiam lama sebelum berkata, jika aku sekuat Dharma, apalagi yang tidak bisa dilakukan di dunia ini? Ada banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, beberapa hal selalu tidak berdaya. Dharma berkata. Ye Chen berkata, apa masalahnya dengan pendiri Dharma yang tidak berdaya? Aku hanya memiliki satu keyakinan di hatiku, yaitu untuk meneruskan ajaran Buddha dan membantu semua makhluk hidup. Jika keyakinan ini terhalang dalam proses memberi tindakan, itu akan menjadi tidak berdaya. Dharma berkata. Ye Chen terdiam lagi untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia hanya memberi hormat pada Dharma, lalu duduk di bawah pohon Bodhi tanpa berkata sepatah kata pun. Ye Chen selalu diam, dan sesepuh Dharma tidak mengganggunya. Setiap orang punya jalannya sendiri. Tidak peduli benar atau salah, hasil akhirnya juga menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ye Chen duduk di bawah pohon Bodhi selama 9 hari. Setelah 9 hari, matanya berbinar-binar, yang berarti dia tiba-tiba ceria. Ketika Ye Chen menemukan sesepuh Dharma, dia membuat upacara yang dalam dan berkata, Guru Dharma, saya akan pergi. Anda telah memutuskan untuk pergi. Bodhidharma berkata dengan ringan. Ye Chen berkata, terima kasih atas nasihat Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jangan lupakan hatimu. Pergilah. Sesepuh Dharma memberikan instruksi terakhir dan pergi. Setelah memberi hormat yang dalam, Ye Chen meninggalkan kuil. Kali ini, Ye Chen kembali lagi ke sini, tetapi tidak ada kuil, tidak ada sesepuh Dharma.
Sudah lama sekali sejak Ye Chen bertemu dengan sesepuh Dharma lagi. Wilayah Selatan, Xiancheng. Yao Guang Shengzi sedang duduk di sebuah restoran dan minum anggur. Pada saat ini, seorang wanita datang dari restoran. Dia sangat menawan dan memiliki sosok yang menawan. Sepasang mata dan feng, binar dan senyum, dapat memikat jiwa orang. Wanita itu memutar tubuhnya dan datang ke sisi putra cahaya yang bergoyang. Dia duduk di sampingnya seperti yang lemah. Aroma samar keluar dari hidungnya. Wanita itu berkata dengan senyum menawan, "Tuan muda, bolehkah saya duduk di sini?" "Bukankah Anda sudah duduk di sini?" Goyangkan putra cahaya untuk melihat seorang wanita, jalan ringan. Wanita itu dengan lembut membelai dada putra itu dengan tangannya. Aroma yang menawan disorot di mulutnya. Tindakan seperti itu dapat membuat seorang pria kehilangan jiwanya dengan segera. Wanita itu dekat dengan putra itu, dan payudaranya yang tinggi bergesekan maju mundur di lengannya. Gadis itu diam. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, bolehkah saya minum?" Goyangkan putra cahaya kepada wanita itu menuangkan segelas anggur, "Jalan, gadis, silakan." Mereka tidak memiliki tangan yang bebas sekarang. Anda memberi mereka makan. Suara wanita itu merengek, satu tangan melingkari leher Kingzi, tangan lainnya di dada Kingzi perlahan membelai ke bawah. Kingzi mengambil cangkir anggur, meneguk anggur itu ke mulut wanita itu, dan berkata, "Bisakah kamu melepaskanku sekarang?" Wanita itu berkata dengan senyum menawan, "Tuan muda, apakah aku cantik? Jika tanganmu turun lagi, mungkin itu tidak akan menjadi milikmu segera. Tolong hargai dirimu sendiri, nona muda." Kata-kata Kingzi tenang, tetapi wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. "Wow, bukankah ini putra dewa?" Pada saat ini, Fei Tianhu, Chang Jian dan Yun Fan pergi ke restoran dan melihat putra Yao Guang. Mereka membuat keributan di wajah mereka. Mereka takut orang lain tidak akan mendengar hal yang sama. Ternyata putra dewa juga seperti ini. Ekspresi wajah Yun Fan dapat kupahami, tetapi suaranya sangat keras. Seluruh orang di restoran itu semua menatap ke arah putra dewa yang gemetar. Putra dewa juga manusia, akan selalu ada kebutuhan. Itu sifat manusia, kata Chang Jian sambil tersenyum. Ya, putra dewa juga manusia, kata harimau Fei Tian dengan senyum penuh arti. Pada saat ini, orang-orang di restoran itu menatap putra dewa yang cerah, dan kemudian ke wanita yang mempesona itu. Mereka saling berbisik, dan beberapa orang mengerti. Bagaimanapun, mereka semua adalah pria, dan ada saat-saat ketika mereka tidak dapat menahan diri. Putra dewa, kamu bermainlah dengan pelan, kami tidak akan mengganggumu. Ngomong-ngomong, hotelnya di seberang. Kamarnya besar dan tempat tidurnya besar. Sangat nyaman. Harimau terbang tertawa terbahak-bahak. Putra dewa yang gemetar menatap ketiga orang harimau terbang, hatinya secara alami mengerti, semua ini adalah bagaimana mengembalikan tanggung jawab, dia berkata dengan ringan, "Tiga ini artinya apa?" Fei Tianhu menatap putranya dengan ragu dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak mengerti kata-kata putranya? Oh, maafkan aku, bagaimana putranya ingin bermain? Kita seharusnya tidak terlalu banyak bicara. Sepertinya aku tidak punya masalah dengan sebagian dari kalian. Mengapa kamu harus menggunakan metode ini?" Saguangzi masih berkata dengan tenang. "Aku tidak suka mendengar kata-kata putranya. Apa maksudnya? Apakah kita sudah melakukan sesuatu? Kita hanya mengatakan bahwa kamar di seberangnya besar dan tempat tidurnya besar, dan kita melakukan hal-hal lain." Yun Fan sedikit tidak senang. "Mengapa kamu ingin melakukan hal seperti ini? Anak Tuhan, sebenarnya, wajar bagi pria untuk memiliki kebutuhan. Kita semua adalah pria. Kita dapat mengerti. Meskipun kita tidak sengaja melihatnya, kamu tidak perlu begitu marah. Selain itu, jika kamu ingin bermain, kamu takut terlihat. Sejujurnya, mengapa kamu ada di sini? Ada begitu banyak orang di sini, dan pengaruhnya tidak baik," kata Flying Tiger. "Baiklah, anggap saja kita tidak melihatnya, nak. Ayo, ayo," kata Yun Fan, dan pergi ke sisi meja anggur. Tiga orang duduk, mata serempak menatap Saguangsan, mulut juga memaksa Saguangsan untuk melanjutkan. Saguangsan dari tubuh Saguangsan memancarkan momentum, wanita itu takut menggigil, bergegas pergi. Beberapa orang, cara seperti ini tidak terlalu pintar, di masa depan masih kurang berguna. Saguangsan berdiri,
Light melihat ke arah Flying Tiger Road. Lalu apa cara yang kamu lakukan? Di pintu restoran, sesosok muncul, dengan senyum tipis, menatap Saguang San. Pada saat ini, wajahnya berubah. Namun, perubahan seperti itu juga dengan cepat disembunyikan. Ye Chen, kamu akhirnya muncul. Aku pikir kamu tidak bermaksud keluar untuk menemui kami. Harimau Fei Tian melihat Ye Chen dan tertawa. Kakak senior, kamu sudah kembali. Chang Jian dan Yun Fan sama-sama gembira. Yun Fan berkata, kakak senior, kamu tidak kerasukan setan. Aku mendengar bahwa kamu kerasukan setan, dan itu dipublikasikan di seluruh dunia. Benarkah? Siapa yang berbicara buruk tentangku? Ye Chen menatap Yao Guang Shengzi, dan dia tahu itu dengan jelas. Anak Tuhan, aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu melihat kakak seniorku jatuh ke dalam setan dengan matamu sendiri. Sekarang kakak seniorku tidak baik. Chang Jian berkata dengan senyum sinis. Ye Chen kembali. Bagaimana dia kembali? Pintu ruang angkasa telah ditutup selama lebih dari 2 tahun. Sungguh luar biasa. Bukankah dia kerasukan? Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Di restoran, ada diskusi segera. Semua orang tahu bahwa obsesi Ye Chen dikatakan oleh Yao Guang Shengzi. Pada saat ini, semua orang yang hadir menatapnya. Aku senang melihat senyum saudara Yip ketika aku kembali dari kota cahaya iblis. Bukankah kamu mengatakan kamu melihat kakak seniorku kerasukan? Kamu tidak melihatnya? Yun Fan berpura-pura tiba-tiba tercerahkan. Sudah lama sekali, kamu terus memikirkannya. Chang Jian berkata dengan nada sarkastis. Itu tidak bisa disalahkan pada putranya. Putranya memiliki penglihatan yang buruk. Tidak dapat dihindari bahwa putranya salah, kata Flying Tiger. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, hari itu aku benar-benar dikejar ke kota kerajaan iblis, tetapi aku beruntung, dan keluar dengan selamat, tetapi pintu ruang angkasa ditutup terlebih dahulu, sehingga aku tinggal di kerajaan iblis selama lebih dari setengah tahun. Sungguh menyenangkan bahwa saudara Ye dapat kembali dengan selamat. Lebih baik duduk dan minum beberapa gelas untuk merayakannya. Goyangkan ringan putranya dan tersenyum. Ye Chen menatap putranya dalam-dalam dan berkata, aku tidak perlu minum beberapa gelas. Aku tidak memenuhi syarat untuk minum dengan putraku. Aku masih terbiasa minum dengan saudaraku. Ye Chen berkata demikian, lalu pergi ke Flying Tiger di depan 3 orang, 4 orang di meja, sama sekali mengabaikan saking Light Sun, meminta banyak anggur dan sayuran, lalu mulai makan dan minum. Ye Chen melihat saudara-saudaranya baik-baik saja, hatinya juga senang, heroik minum anggur, semacam makna mabuk. Setelah melihat, dia meninggalkan restoran. Pada saat dia meninggalkan restoran, hawa dingin melintas di matanya. Ye Chen melihat ke belakang dan saking Light Sun, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ayo, minum. Kita sudah beberapa tahun tidak minum minuman yang menyenangkan seperti ini bersama-sama. Kita pasti mabuk hari ini. Ye Chen mengangkat gelasnya dan tertawa. Kamu tidak boleh mabuk atau kembali. Fei Tian Tiger tertawa. Kabar tentang kembalinya Ye Chen tersebar di Xiancheng. 2 tahun lalu, pintu ruang angkasa ditutup, dan hanya Yao Guang Shengzi yang keluar sendirian, yang diketahui semua orang. Kemudian, dari mulut Yao Guang Shengzi, keluarlah kabar bahwa Ye Chen dirasuki oleh iblis, yang membuat Xianyu semakin terkejut. Para talenta muda di dunia ini tidak mau mempercayai berita ini. Bakat dan kekuatan Ye Chen tidak kalah dengan putra dan putri dari 5 tempat suci. Bagaimana mungkin Ye Chen bisa dengan mudah dirasuki? Namun, dengan ditutupnya pintu ruang angkasa, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ye Chen. Sekarang setelah lebih dari 2 tahun, kembalinya Ye Chen yang tiba-tiba memang luar biasa bagi banyak orang. Dengan ditutupnya pintu ruang angkasa, bagaimana Ye Chen bisa kembali dari dunia iblis? 2 tahun lalu, aku merasa pintu ruang angkasa terbuka. Saat itu, kamu seharusnya sudah kembali ke dunia. Di tanah suci Sanxing, kaisar tertinggi menatap Ye Chen, matanya berbinar-binar. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, aku memang kembali saat itu. Sekarang setelah aku kembali, mengapa kamu tidak muncul 2 tahun kemudian? Leluhur tertinggi tanah suci Sanxing ragu. Demi membunuh darah, aku dirasuki dan dibaptis dengan ajaran Buddha di wilayah barat selama 2 tahun sebelum aku benar-benar mengusir setan. Ye Chen berkata terus terang.
Leluhur tertinggi Tanah Suci Sanxing tiba-tiba dan dalam merasakan bahwa Ye Chen luar biasa. Setelah banyak orang dirasuki setan, mereka tidak dapat lagi memulihkan sifat manusia. Namun, Ye Chen mampu melakukannya. Baru saja kembali. Apakah kamu akan bergabung dengan Tanah Suci Sanxing? Leluhur tertinggi Tanah Suci Sanxing menatap Ye Chen dengan mata penuh harap. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, secara alami, aku akan bergabung dengan Tanah Suci Sanxing. Baiklah, aku akan mengatur agar kamu mengadakan upacara pemujaan guru. Leluhur tertinggi Tanah Suci Sanxing berkata dengan gembira. Ye Chen menghela napas panjang. Setelah beberapa liku-liku, dia akhirnya kembali ke dunia manusia dan akhirnya memasuki Tanah Suci Sanxing. Aku memulainya sebelum kamu. Aku akan menjadi kakak seperguruanmu. Kamu harus memanggilku kakak seperguruan, kata Flying Tiger. Apa kau yakin? Ye Chen menatap Feitian Tiger Rock. Flying Tiger bersenandung, kau tidak perlu menatapku seperti ini, kau menatapku seperti ini, aku juga lebih awal darimu. Kau juga harus memanggilku kakak seperguruan. Kalau begitu, mari kita berdiskusi. Ye Chen berkata sambil tersenyum jahat. Feitian Tiger segera menasihati dan berkata, baiklah, aku tidak punya kelebihan lain. Kelebihan terbesar adalah aku suka kedamaian dan tidak agresif. Ya, benar, kakak Tiger, tidak ada yang menertawakanmu. Haha, wajah Yun Fan seperti tertawa terbahak-bahak. Flying Tiger penuh dengan garis hitam, meraung ke arah Cloud Fan, apa kau tahu apa yang tidak besar atau kecil? Apa kau ingin aku bersaing denganmu? Tanda tanya petik 2, Yun Fan setuju untuk turun. Baiklah, lupakan saja, aku harus mati. Feitian Tiger kembali menasihati dan bertarung dengan Yun Fan, yang benar-benar tidak menyenangkan. Entah kekuatanmu jauh lebih tinggi darinya, tabir instan, atau kau akan dimakan oleh Yun Fan. Tanah Suci Sanxing benar-benar tempat orang-orang dan roh yang luar biasa. Suasana jalannya sangat kaya. Jika Anda mempraktikkan Taoisme di sini, bahkan seekor babi pun dapat memahami satu atau dua. Ye Chen berjalan di jalan kuno Tanah Suci Sanxing, merasakan suasana jalan antara surga dan bumi, dan merasa cukup emosional. Dalam 2 tahun terakhir, kami telah membuat kemajuan besar dalam latihan kami di sini, dan menjadi lebih mudah untuk memahami jalan besar. Itu hanya milik nenek, tetapi kami belum menguasainya. Harimau terbang itu tampak tidak puas. Mengubah satu energi menjadi 3 teknik pembersihan adalah teknik Tao yang paling penting di Tanah Suci Sanxing, dan tidak akan mudah diajarkan kepada orang lain. Ye Chen berkata dengan lemah. Sekarang kami hanya mempraktikkan bagian paling dasar dari kitab suci Tao, kata Yun Fan. Jangan terburu-buru. Anda tidak dapat mengajarkan semuanya kepada kami sekaligus. Kami tidak dapat memakan satu suap pun orang gemuk. Kita dapat memahami Tao dengan baik di sini, dan suatu hari kita akan mempraktikkan Taoisme yang paling kuat di sini. Ye Chen berkata dengan tenang. Ye Chen turun gunung sendirian dan datang ke Tanah Suci Yaoqi, di mana dia menerimanya. Kali ini, tidak ada cadar di wajahnya. Wajahnya penuh dengan senyum tipis, yang dapat membuat Anda tergila-gila. Pintu ruang tertutup, dan sungguh menakjubkan bahwa Tuan Ye masih bisa keluar. Orang suci Yaoqi berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pintu ruang tertutup, dan aku selalu harus menemukan jalan keluar, bukan? Sepertinya anak Ye dirasuki oleh iblis, yang juga merupakan hal yang sia-sia. Orang suci Yaoqi berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, selalu ada orang yang ingin aku dirasuki, tetapi bagaimana saya bisa membuat orang lain mencapai keinginan mereka? Begitu dia mendengar kata-kata Ye Chen, dia tahu arti tersirat dari kata-kata Ye Chen, tetapi dia hanya tertawa dan tidak menghakimi. Piaoxue dan Yaoxi ada di halaman ini, jadi aku tidak akan mengganggu kalian. Orang suci Yaoqi bersama Ye Chen datang ke gerbang halaman kecil dan berhenti. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Orang suci Yaoqi melihat ke arah Ye Chen dan pergi. Ye Chen berjalan ke halaman, halamannya tidak besar, tetapi sangat anggun, ada aroma bunga segar, menyegarkan. Sebuah pintu terbuka, Liu Piaoyue keluar dari ruangan, mendongak, seluruh orang itu tertegun, dan kemudian menunjukkan senyum manis, tidak banyak kesedihan dan kegembiraan, ketenangan yang alami.
Di dalam ruangan, Yao Xi dan Liu Piaoyue duduk di samping Ye Chen, mendengarkan Ye Chen bercerita tentang beberapa hal di dunia iblis. Ketika mereka mendengar sensasi itu, Yao Xi dan Liu Piaoyue tidak bisa menahan rasa gugup. Kalian khawatir, ini semua salahku. Ye Chen merasa bersalah. Asalkan kalian kembali dengan selamat. Liu Piaoyue meringkuk dalam pelukan Ye Chen, mendengarkan detak jantung Ye Chen yang sudah lama dikenalnya, dan bertanya kepada Ye Chen tentang bau tubuhnya, hatinya menjadi sangat tenang. Ye Chen memeluk kedua wanita itu dan merasa sangat berhutang budi kepada mereka. Di wilayah barat, dia duduk selama 9 hari, banyak berpikir dan memikirkannya. Bahkan jika kekuatan ada pada yang kuat, beberapa hal yang pernah hilang, pada yang kuat kekuatan tidak dapat diambil kembali. Proses yang kuat perlu membayar harga, tetapi Ye Chen berharap untuk mengurangi harga ini seminimal mungkin, setidaknya jangan biarkan diri Anda menyesal. Beberapa hal dapat dilakukan sekarang, lakukanlah. Ketika Anda ingin melakukannya tetapi tidak dapat melakukannya nanti, itulah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Ye Chen benar-benar yang paling penting. Yao Xi dan Liu Piaoyue tidak hanya terlalu sedikit bersamanya, tetapi juga dengan keluarganya. Dia telah jauh dari rumah sepanjang tahun untuk menjadi kuat dan ingin melindungi keluarganya. Namun, entah berapa lama orang tua dan sanak saudara akan khawatir setiap kali mereka pergi. Hadiah terbaik adalah ditemani. Setelah meninggalkan Tanah Suci Yaoqi, Ye Chen kembali ke Tanah Suci Sanxing dan mengadakan upacara untuk memuja leluhurnya 3 hari kemudian. Ye Chen bergabung dengan Tanah Suci Sanxing. Banyak tetua di Tanah Suci Sanxing yang senang. Menurut pendapat mereka, Ye Chen sebanding dengan putra dewa. Jika orang seperti itu bergabung, itu berarti ada putra suci lainnya di Tanah Suci Sanxing. Orang bijak Sanxing duduk di singgasana Aula Sanxing, dengan para tetua Tanah Suci Sanxing di kedua sisi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid Tanah Suci Sanxing, menikmati perlakuan yang sama dengan murid lainnya. Guru Suci Sanxing berkata dengan senyum di wajahnya. Ye Chen, apakah kamu ingin belajar dariku? Kaisar tertinggi datang ke Aula Sanxing dan bertanya di depan semua orang. Ye Chen tidak hanya tercengang sejenak, bahkan Sanxing dan tetua lainnya juga tercengang. Kaisar ingin menerima murid. Kaisar tidak pernah menerima murid. Bahkan jika putra dewa masuk ke sekolah, dia tidak mengatakan bahwa dia ingin menerima murid. Bagaimana kita bisa membuat pengecualian sekarang? Namun, ini adalah kesempatan langka bagimu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Ye Chen menatap Kaisar dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Jiwa tua itu berkata, kamu harus pergi menemui guru dengan cepat, sehingga kamu dapat mempelajari Taoisme sejati dari Tanah Suci Sanxing. Meskipun kamu sudah memiliki guru, ini tidak menghalangimu untuk bergabung dengan sekolah lain. Jika gurumu mengetahuinya, dia akan membiarkanmu melakukan hal yang sama. Ye Chen mendengar ini dan menatap tajam ke arah orang bijak tertinggi. Orang bijak tertinggi menatap Ye Chen dengan tenang, menunggu jawaban Ye Chen. Ye Chen berlutut di tanah dan melakukan upacara besar. Dia berkata, "Guru, mohon disembah oleh murid." "Bagus, bagus, bagus. Haha." Ayah Kaisar tertawa gembira. "Selamat kepada Kaisar karena telah menerima murid yang baik." Orang bijak Sanxing berkata sambil tersenyum. "Selamat kepada Kaisar." Banyak tetua juga tersenyum untuk memberi selamat. "Nenek, ini tidak adil. Mengapa? Mengapa Kaisar tertinggi menerima Anda dan bukan kami?" Harimau Feitian mengetahui berita itu dan melompat dengan marah. "Menurut senioritas, saudara harimau, Anda harus memanggil saudara seperguruan dan paman." Kipas awan tersenyum di pinggir jalan, seolah-olah sedang menonton kegembiraan masalah itu. Harimau terbang memelototi kipas awan, dan meraung, "Anda tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai orang bodoh. Ayo, mari kita lihat. Jika itu panggilan yang bagus, mungkin suatu hari saya akan belajar 1 napas dan 3 pembersihan, dan ketika saya senang, saya akan mengajari Anda sedikit." Ye Chen terkekeh. Harimau terbang menunjukkan giginya dan tertekan. Ye Chen memasuki Tanah Suci Sanxing dan diterima sebagai muridnya oleh leluhur tertinggi Tanah Suci Sanxing. Masalah ini telah diumumkan ke dunia. Tempat-tempat suci lainnya dan keempat keluarga tidak berdaya untuk mendesah. Di sebuah ruangan tua, itu memancarkan rasa kuno.
Bertahun-tahun telah meninggalkan jejak berbintik-bintik di dinding. Orang bijak tertinggi duduk bersila di atas futon, dan Ye Chen dengan hormat duduk di seberangnya. Ye Chen, tidak banyak waktu untuk menjadi guru. Jika kamu tidak dapat mematahkan belenggu, kamu hanya dapat mengikuti leluhurmu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu semua yang aku miliki, dan kamu harus berlatih dengan baik, kata Kaisar. Ye Chen tertegun sejenak, tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa orang bijak tertinggi itu terlalu tua. Mungkin orang-orang di era yang sama telah berubah menjadi debu. Karena suatu kepercayaan, dia hidup sampai saat ini dan kesepian seumur hidup. Ye Chen dengan hormat berkata, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kaisar mengangguk dan berkata, kamu berbakat. Tambahkan sedikit saja dan kamu akan menjadi instrumen yang hebat. Tanah suci Sanxingku terutama terlibat dalam mempraktikkan prinsip-prinsip Jalan Agung. Aku adalah orang sungguhan yang mempraktikkan Taoisme. Kamu memiliki kata, Dou, di dalam hatimu. Ini berarti bahwa kamu ditakdirkan dengan dan dekat dengan Tao, tetapi kamu tidak memiliki metode kultivasi yang sistematis. Sekarang aku akan memberikan jilid pertama kitab suci Tao kepadamu. Kamu pandai berlatih. Setelah kultivasi selesai, aku akan mengajarkanmu jilid-jilid kitab suci Tao lainnya. Ya, Ye Chen mengangguk. Leluhur bijak tertinggi mulai mengajarkan kitab suci Tao kepada Ye Chen, dan menjelaskannya dengan sangat hati-hati, sehingga Ye Chen dapat memiliki pemahaman yang lebih baik. Ketika Maha Guru menjelaskan kitab suci Tao, seluruh tubuh Daofa melonjak, dan 3.000 jalan bergema, mengirimkan semburan suara Tao yang bertahan di ruangan untuk waktu yang lama. Ini telah mencapai keadaan mengatakan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu katakan. Sungguh mengerikan. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chen mengingat semua yang dikatakan oleh orang bijak tertinggi. Setelah meninggalkan ruangan, Ye Chen masih memiliki suara di benaknya. Dia kembali ke kamarnya dan langsung menutupnya. Ternyata ini adalah Taoisme ortodoks. Jika tidak ada kitab suci Tao sebagai panduan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi kita untuk memahami Tao Dharma pada tingkat yang lebih dalam. Bahkan jika kita menghabiskan waktu, kita mungkin tidak dapat memahaminya begitu dalam. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Bagian terpenting dari kultivasi adalah metode pelatihan sistematis, yang merupakan cahaya suar. Itu akan membuat orang berjalan lebih sedikit jalan memutar dan mencapai tujuan dengan jarak terpendek dan kecepatan tercepat. Ye Chen mengangguk, memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam latihan. Apa kisah nyata Ye Chen? Bagaimana kamu bisa diam begitu cepat? Fei Tian Tiger tampak iri dan cemburu. Yun Fan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatan kaisar tertinggi, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat jika kamu hanya mengatakan apa saja. Dengan bakat saudara seperguruan yang lebih tua, kamu harus menutupnya. Itu pasti metode Tao yang hebat. Sungguh membuat iri. Flying Tiger mendengar perkataan Yun Fan, hatinya semakin iri. Mereka datang ke tanah suci Sanxing selama lebih dari 2 tahun, mereka juga telah mempraktikkan beberapa kitab suci, Taoist Scriptures, sisanya belum pernah bertemu. Bagaimana perasaanku bahwa kita semua adalah ibu tiri? Flying Tiger berkata dengan tidak puas. Kita bukan ibu tiri, tetapi kita tidak menyembah guru yang baik. Jika kita memiliki guru yang baik, apa yang bisa kita pelajari? Kata Yun Fan. Flying Tiger juga berseru, kamu bilang, kita juga pergi ke guru, nenek, dengan bakat kita, tidak mungkin tidak ada yang tidak mau menerimanya. Jika seseorang bersedia mengambilnya, mereka akan mengambilnya, apakah mereka masih akan menunggu sampai sekarang? Yun Fan berkata, saudara Tiger, bukan karena aku memukulmu. Dibandingkan dengan saudara seperguruanku yang lebih tua, ini 1 hari pada 1 waktu. Kamu tidak mengharapkan apapun. Kamu dapat mengolah diri sendiri, dan mungkin kamu dapat bergaul dengan beberapa orang. Setelah mendengar ini, harimau Fei Tian menunjukkan giginya dengan marah dan meraung, aku binatang dewa. Aku akan kalah dari manusia. Kau akan lihat, aku akan menutup gerbang sekarang. Ketika aku pergi, aku akan membandingkan kalian semua. Fei Tian pergi, tetapi tidak lama kemudian, karena terlalu membosankan, dia tidak bisa menahan diri untuk berlari keluar, tetapi juga diejek oleh Yun Fan. Namun, ini semua nanti.
Ye Chen duduk di kamarnya dan berlatih selama setengah bulan. Dia memahami makna mendalam dari Tao Jing dan memilah pemahamannya tentang Tao. Kitab suci Tao memang kitab suci tertinggi di tanah suci Sanxing. Jika kamu dapat mempelajarinya dengan saksama, kamu tidak perlu mempraktikkan kitab suci lainnya sebelum kamu terganggu. Ye Chen menghela nafas. Ye Chen membutuhkan waktu setengah bulan untuk memahami jilid pertama kitab suci Tao, dan dia mampu mempraktikkan jilid kedua. Ketika Ye Chen keluar dari celah, dia langsung menemukan kitab suci di jilid kedua kitab suci Tao. Kaisar menatap Ye Chen dengan heran. Setelah setengah bulan berlatih, apakah dia sudah benar-benar memahaminya? Apakah kamu yakin sudah benar-benar berlatih? Tanya sang kaisar. Ye Chen menganggukkan kepalanya, lalu langsung membaca jilid pertama kitab suci. Seluruh tubuh Dharma Tao melonjak, dikelilingi oleh prinsip-prinsip jalan besar, dan suara kitab suci Tao tidak ada habisnya. Ye Chen memberi tahu kaisar dengan tindakan praktisnya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia terkejut dan heran. Dia berkata, "Oke, bagus, bagus. Saya menyelesaikan jilid pertama dalam waktu setengah bulan. Saya benar-benar seorang jenius." Ye Chen menarik napas dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, saya tersanjung." Melihat Ye Chen tidak sombong dan tidak sabaran, kaisar tertinggi mengangguk puas dan berkata, "Karena kamu telah mengolah jilid pertama, aku akan mengajarkanmu jilid kedua sekarang." Kitab suci di jilid 2 tidak dapat disebarkan kepada orang lain, bahkan kepada murid-murid kita. Bagi banyak murid, mempraktikkan jilid 1 sudah cukup. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk dan tahu dalam hatinya bahwa jilid kedua benar-benar rahasia di tanah suci Sanxing, yang tidak dapat disentuh oleh banyak murid. Jika kamu telah menjadi jilid kedua, maka kamu dapat mencoba mengolah satu energi menjadi 3 kemurnian. Namun, jika kamu ingin mengolah satu energi menjadi 3 kemurnian secara menyeluruh, kamu harus mengolah jilid ketiga kitab suci Tao. Di antara para murid tanah suci Sanxing, Yin Qingyang telah mencapai jilid ketiga dari buku Taoisme saja, dan jumlah orang yang telah mencapai jilid kedua tidak akan melebihi itu. Kaisar berkata, jilid kedua sangat sulit. Dengarkan sendiri. Leluhur bijak tertinggi mulai mengajarkan jilid kedua kitab suci Tao dan menjelaskannya. Dia memberitahu Ye Chen beberapa kesulitan dan mengatakan pemahamannya sendiri tanpa ragu. Dia takut Ye Chen tidak akan mengerti dan mengambil jalan memutar. Setelah kembali ke kamarnya, Ye Chen menutup lagi. Jilid kedua kitab suci Tao memang jauh lebih mendalam daripada jilid pertama. Jilid pertama hanya dapat dikatakan sebagai pengantar, tetapi jilid kedua telah melangkah ke keadaan yang rumit dan sulit dipahami. Tidak heran Yin Qingyang adalah satu-satunya yang dapat berkultivasi hingga jilid 3. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Di seluruh tanah suci Sanxing, jilid kedua kitab suci Tao belum dipraktikkan oleh generasi murid yang lebih muda. Sebagian besar dari mereka masih berada di jilid pertama. Menurut kata-kata kaisar tertinggi, Ye Chen mulai berlatih dan memahami secara perlahan. Seluruh tubuhnya penuh dengan hukum jalan. Suara-suara jalan bergema di ruangan itu, dan itu tidak dapat dihentikan untuk waktu yang lama. Pengasingan Ye Chen adalah sebulan. Dia tidak bergerak selama sebulan, dan telah tenggelam dalam kultivasi. Hanya separuh waktu untuk berlatih di bulan kedua. Tidak mudah untuk memahaminya. Ye Chen berhenti berlatih, membuka matanya dan memuntahkan napas. Kecepatannya mengerikan. Sekarang para murid di tanah suci Sanxing yang telah berlatih jilid 2 selama beberapa tahun mungkin belum mencapai levelmu. Kata jiwa tua itu. Ye Chen keluar dari ruangan, meregangkan tubuhnya, dan kemudian datang ke kamar orang bijak tertinggi. Guru, Ye Chen berkata dengan hormat. Ketika kaisar melihat Ye Chen datang, dia menatap Ye Chen tanpa diduga dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai berlatih lagi?" Ye Chen berkata dengan senyum masam di wajahnya, "Aku tidak tahu seberapa cepat aku. Aku belum menyelesaikan latihanku." Ketika kaisar mendengar ini, dia merasa lega. Jika latihan itu selesai dalam sebulan, kaisar akan merasa ingin gantung diri. Volume kedua benar-benar sulit. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Luangkan waktumu. Apa latihanmu sekarang? Tanya kaisar. Ye Chen berkata, "Setengah dari latihan, setengahnya lagi terlalu rumit, dan aku tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu." Ketika kaisar mendengar ini, matanya tiba-tiba membelalak.
Dia menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak percaya dan berkata, sudah berapa banyak kamu berlatih? Setengah. Setengah. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia hidup begitu lama. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berlatih kitab suci Tao. Itu juga mengerikan. Coba aku lihat. Kaisar tertinggi harus memeriksanya sendiri. Ye Chen menjalankan kitab suci. Orang bijak tertinggi merasakan napas Ye Chen dan melihat momentum seluruh tubuh Ye Chen. Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Matanya berbinar karena kegembiraan dan berkata, bagus. Bagus. Aku tidak menyangka bahwa orang yang akan mati akan menerima seorang jenius seperti itu. Bahkan jika dia meninggal, dia akan dapat meninggal dengan tenang. Baiklah, ada beberapa kesulitan di akhir jilid kedua. Jika Anda tidak mengerti dengan jelas, jika Anda memiliki masalah, Anda dapat datang kepada saya dan saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Wajah Kaisar bersemangat. Baik, Tuan. Ye Chen mengangguk dan dengan hormat keluar dari ruangan. Ayah Kaisar membelai janggutnya yang panjang, dan wajahnya penuh dengan senyum, dan kerutan di wajahnya semuanya berkumpul bersama. Aku memiliki penyihir lain di Tanah Suci Sanxing, yang ditakdirkan untuk melampaui kejayaan masa lalu. Setelah Ye Chen meninggalkan kamar orang bijak tertinggi, dia tidak kembali ke kamarnya untuk berlatih. Sebaliknya, dia menemukan harimau Fei Tian dan Yun Fan, dan mereka turun gunung bersama. Kota Peri, Ye Chen, Fei Tianhu, dan Yun Fan duduk di sebuah restoran dan minum anggur. Chang Jian dan Man Tian dipanggil satu per satu. Ketika kelima orang itu senang, Yao Xi dan Liu Piaoxue juga datang. Beberapa orang dari klan Xuanwu dan orang-orang Xuanwu tidak memiliki kabar tentang mereka. Berbicara tentang masalah ini, beberapa orang Fei Tianhu juga tertekan, menggelengkan kepalanya. Fei Tianhu berkata, tidak ada kabar, beberapa tahun telah berlalu, jika mereka masih hidup. Mereka pasti hidup, aku yakin mereka masih hidup. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat. Mereka pasti hidup. Chang Jian juga mengiyakan. Kalau begitu kita akan menunggu mereka kembali. Fei Tianhu mengambil gelasnya dan berkata. Kedua saudara itu saling berdentingkan gelas dan meminumnya. Setelah minum anggur di Xiancheng, Ye Chen mengajak Yao Xi, Liu Piaoxue, Fei Tianhu, Yun Fan, dan yang lainnya ke tempat tinggal Ye Nantian dan Ye Fen. Sekarang tempat itu telah menjadi lebih makmur dan menjadi kota yang makmur. Ye Nantian telah terpilih sebagai wali kota dan menikmati prestise tinggi di seluruh kota. Kakek, ayah, ibu. Ye Chen melihat kerabat dekatnya, dan hatinya hangat dan tak tertandingi. Tempat bersama mereka adalah rumah. Baru saja kembali. Ayo pergi dan bersiap untuk jamuan makan. Ye Nantian tertawa. Keluarga Ye dalam keadaan gembira. Ye Chen melihat Luo Xiaodi menggendong bayi yang baru lahir selama beberapa bulan di lengannya. Matanya berbinar dan dia mendekat dan berkata, Yun Fan, anak ini benar-benar hebat. Yunyi, ini pamanmu. Coba lihat. Luo Xiaodi berkata sambil tersenyum. Ayo kita panggil paman besar. Ye Chen mengulurkan tangan ke Yunyi dan menggoda anak itu untuk bermain. Yun Fan, anak ini punya bayi. Kapan kau akan membiarkanku menggendong cucuku? Ye Fen tertawa. Wajah Yao Xi dan Liu Piaoyue memerah. Ye Chen menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, aku akan segera menambahkan beberapa cucu besar dan gemuk untukmu. Hei, calon bayimu harus memanggilku kakak Yunyi. Yunyi, kau juga akan menjadi kakak laki-laki. Betapa hebatnya dirimu. Yun Fan menggoda Yunyi. Dia tertawa. Haha, semua orang tertawa. Di malam hari, rumah Ye penuh dengan dua meja. Ye Nantian sangat senang dan banyak minum. Ye Chen melihat kerabat dan teman-temannya, dan hatinya sangat hangat. Aku berharap setelah bertahun-tahun, akan ada sekelompok orang seperti itu untuk berkumpul dan minum bersama. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, kami semua telah kembali ke rumah dan beristirahat. Ye Chen duduk di atap sendirian dan menatap langit dengan linglung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Fen mendatangi Ye Chen dengan 2 kendi anggur di depannya, menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen menatap Ye Fen dan berkata sambil tersenyum, Ayah, apakah ayah masih ingin minum? Kita sudah lama tidak minum. Ayo minum beberapa gelas. Ye Fen memberi Ye Chen kendi anggur.
Ye Chen mengambilnya dan meminumnya dengan ganas. Ayah, aku minta maaf padamu. Aku sudah tidak bersamamu selama bertahun-tahun, dan aku masih membuatmu khawatir. Aku tidak berbakti, bukan anak yang baik. Ye Chen menatap Ye Fen dengan serius, hidungnya sedikit masam.